Sebelum acara dimulai, silakan yang ada di luar masjid silakan untuk memasuki masjid. Akan kita mulai. Silakan bapak-bapak yang ada di ruangan maju ke depan. Ya biasanya ya untuk dalam rangka meluruskan punggung kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi antar alumni KBIHU Darul Mutakin yang mungkin dari tahun 2012 sampai dengan 2024. Tapi alhamdulillah walaupun kita yang hadir cuman dari setiap angkatan ada mungkin ya. Dari 2012 ada Pak Haji Agus. 2013 ada alhamdulillah. 2014, 2015 ada 2016 alhamdulillah ada wakil ya. 2015, 17 ya kebetulan yang jadi amanat panitia sekarang 2017 kompak, termasuk saya juga kalau jarang hadir. 2018 ada, 2019 alhamdulillah ada, 2020, 2021 Covid ya, 2021, 2022 ya, 2023, 2022 ya, punten Pak Ketua, 2023 ada, 2024 ada, padahal masih hangat 2024 tapi baru satu orang. Ya banyak dari belakang katanya. Ya alhamdulillah. Semoga silaturahmi di antara alumni Darul Mutakin membawa barokah pada kita sekalian. Salawat dan salam semoga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya sampai kepada kita sekalian. Hadirin yang sangat saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita buka acara ini membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara ini kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Hajah Irma Yuniasari dan sari tilawah oleh Ibu Hajah Endang Suparmining sih. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kami akan membacakan Al-Quran surat At-Tur ayat 18 sampai 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaqi'ina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Dan orang-orang yang beriman berserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya, dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu mereka saling mengulurkan gelas dan isinya, tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu,
Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua IKA Bapak Haji Asep Muhammad Subur. Untuk tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anu dipihormat guru urang sadayana Bapak Ustadz Dudi Mutakin, para bapak, para ibu, alumni Haji Darul Mutakin dari mulai 2012 sampai dengan 2024. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Mari kita belajar istiqomah. Walaupun yang hadir kita hanya 1-2 orang. Ingat barangkali pada saat didirikannya di bulan Oktober, waktu itu 20 Oktober, bahwa walaupun hanya 1 orang yang hadir, tapi tetap pengajian ini tidak boleh ditiadakan. Oleh sebab itu alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, langkah Bapak dan Ibu dari rumah menuju ke tempat ini, mudah-mudahan sebagai kafarat pengampun dari dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah selalu kepada junjungan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita umat akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui baru tadi pagi ya Pak Haji ya, kira-kira pukul tadi saya lihat di WAT pukul 5.22 Pak Ustadz Yayat mengabarkan bahwa alhamdulillah telah sampai di tanah air atau di Cimahi di Darul Mutakin, alhamdulillah dengan rombongan 94 jamaah. Alhamdulillah bisa tiba. Khawatir Pak eta perang Timur Tengahnya Iran Israel Pak Ustadz, aduh abdi hapunten sing salamat kita khususna gitu nya di DM umumna jamaah sadayana anu arangkat ke tanah suci. Sekali lagi mudah-mudahan artinya hari ini alhamdulillah biasanya kita dilaksanakan di gedung dakwah, namun karena pada hari ini bertepatan dengan imtihan MTS Darul Mutakin untuk yang pertama kalinya punya lulusan. Oleh sebab itu Pak Ustadz langsung planning bahwa beliau itu kepulangannya di tanggal 21, tanggal 22 itu acara imtihan, dan alhamdulillah perhitungan Allah yang luar biasa. Ustadz Yayat sebagai ketua KBIHU dan juga sebagai kepala sekolah kepala MTS Darul Mutakin bisa menghadiri acara tersebut. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu segala sesuatu yang Allah telah berikan kenikmatan yang tak terhingga kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi kah yang bisa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon ampun kepada Allah di dalam setiap gerakan, tindakan, ucapan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di jamaah tadi saya baru dapat laporan dari Pak Haji Agus bahwa sebetulnya jumlah jamaah kita itu dari mulai tahun 2012 sampai tahun 2025 yang sekarang si bungsu, jumlahnya itu sudah mencapai 678 Pak Ustadz, dan yang sudah wafat adalah 35 orang. Nah mungkin nanti kita akan merekplekan orangnya mas komplit sadayan sakitnya Pak. Mudah-mudahan kita dalam dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat ijori dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon eta rupina mah anu tiasa dipihatur sekali deui untuk bulan depan. Penyelenggaranya adalah
tahun dari 2018. Ketuanya adalah Bapak Haji Riyadi. Jumlah jamaahnya waktu itu adalah 58 orang. Kalau misalnya Pak Haji Riyadi tidak hadir, paling tidak anggota jamaahnya yang 2018 punten 2018 Bapak sareng ibunya iya koordinasi sareng Pak Ketua Pak Haji Riyadi, mudah-mudahan bisa diselenggarakan lagi kegiatan ini di gedung dakwah atau cenah bade di luar mangga sae gitunya. Mohon atur nuhun sagala rupina, atur nuhun Bapak Ibu, hapunten tina sagala kahilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan atur nuhun jazakallahu khairan pada Haji Asep Muhammad Sobur. Untuk acara selanjutnya, sebelum ke acara inti, marilah kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua KBI WAHU Ustadz Haji Yaya Supriyatna. Atau ini dulu dicentel dulu ya. Untuk itu Ustadz Haji Ududin Mutakin dipersilakan untuk memberikan nasihat dan wejangan. Mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu rasuluh, amma ba'du. Hadirin, kalau mendengarkan ceramah yang harus kita garis bawahi bahwa ceramah siapapun yang ceramah itu adalah menyampaikan sudut pandang. Kalau ada perbedaan jangan jadi masalah. Kalau ada sesuatu yang baru jangan langsung ditelan ya. Ini adalah sudut pandang. Ada seorang sudah beres ikut pengajian langsung protes ke sahabatnya, menyalahkan sahabatnya. Prasea gara-gara ngaji. Kan gitu ya. Menurut saya tidak seperti itu. Jadi ini sudut pandang. Nah, karena ini sudut pandang buat kita, silahkan saja. Yes, mohon. CS, mohon. Cai suci. Ini sudut pandang. Karena sudut pandang jangan ditelan semuanya, ya. Tapi fahami saja sebagai pembanding dari semua ilmu yang pernah kita dapatkan dimanapun. Hadirin, ibadah haji itu rukun Islam yang ke sabra kalima bilih hilap nu kahiji naon syahadat. Setelah kita yakin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita akan melaksanakan sholat seperti perintah Allah dan contoh Rasul, jangan contoh Ustadz. Sepakat? Salah satu contoh Rasul ketika jadi imam sholat, Rasulullah pernah menegur sahabatnya yang pada saat jadi imam sholat dia melaksanakan sholatnya panjang, bacaannya panjang sampai pegel jamaah. Kebayang tuh kalau di sini sholat isya rakaat pertama Al-Baqarah 50 ayat, rakaat kedua Ali Imran 50 ayat, kira-kira ayat tuh jamaah nungutruk ada. Terus pas ngutruk gitu teu antun lompat mah, pas ngutruk itu maot ke sholat itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah. Jadi sesuai sunnah Rasul, sholatlah proporsional kan itu ya. Itu syahadat, mengikat sholat untuk sesuai dengan syahadat. Kemudian setelah sholat apa? Zakat. Zakat sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasulullah. Kalau penghasilan saya 1 bulan 5 juta, boleh tidak 5 juta dipotong zakat? Belum masuk nisab. Harusnya 90 gram emas, tabungan 1 tahun, bukan bulanan. Ini tidak sesuai dengan contoh Rasul.
Tapi di kantor masuk dipotong, cenah. Hanya kumaha kantor weh, langsung dipotong. Kenapa langsung dan kita nurut? Daripada rudet tos weh. Kan gitu. Sodakoh saja. Niatkan saja itu sodakoh. Sesuai dengan Bapak punya uang 100 juta, sudah harus zakat? Sudah. Tapi kalau 100 juta itu awet 1 tahun. Tapi kalau selama 1 tahun itu Bapak menggunakan, Ibu menggunakan sampai sisanya 50 juta, sudah tidak wajib lagi. Ajaran Islam tidak menyulitkan. Syahadat, sholat, zakat, saum. Saum, Masya Allah ya, harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Jangan sampai buka saum seperti kelompok tertentu, buka saumnya itu setelah gelap baru buka. Mun teu poek-poek kumaha? Pan rudet teh puasa teh. Kan gitu ya. Nah itu tidak sesuai contoh Rasul. Nah baru seluruh ibadah ini harus membentuk karakter. Harus jadi sikap, harus jadi akhlak. Ujung daripada gambaran akhlak adalah ibadah haji, ibadah silaturahim. Ibadah rumah tangga Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Sayyidati Hajar. Iya kan? Siti teh hartosna Sayyidati, Bu. Ya, Siti teh. Kependekan dari Sayyidati. Sanes benten deui jeung Siti orang Sundanya. Orang Sunda mah Siti we. Kan itu. Oke. Pasaran. Jadi kembali lagi, hadirin, semua ibadah syahadat sampai semua ibadah harus mengikuti syahadat dan ujungnya harus bermakna haji, bermakna silaturahim. Salat, zakat, saum adalah ibadah. Ibadah ini luar biasa. Kita lihat dalam ibadah saum di bulan Ramadan. Gampang tidak bulan Ramadan saum? Gampang, darah ramean. Gampang tidak saum Syawal? Susah, dah sendiri. Jadi mun ramean manu beratnya jantan gampang. Iya kan? Saum Senin Kemis gampil tuh? Sesah. Kenapa? Karena sendiri. Jadi nura ramean mah gampang. Karena itu wajar kalau Allah menyatakan yadullah fawqal jamaah, bahwa kekuatan yang akan Allah berikan hanya kepada orang yang berjamaah. Seperti itu, dengan berjamaah itu mudah, nikmat dan tidak menyakitkan. Dicandung sakelurahan ngan saurang nyeri hate teu? Nyeri hate. Tapi dicandung mun sakelurahan semua nyandung nyeri hate moal. Dicandung sakelurahan semua nyandung nyeri hate moal. Saya pakai sepeda sendiri. Kayak saya pakai sepeda sendiri capek teu ka Garut. Tapi mun 100 sepeda capek teu? Capek tapi gembira, baik. Ya sanes berbicara nyandung. Tapi innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik. Tapi Allah akan mengampuni semua dosa. Insya Allah dosa kita semua diampuni sudah beres. Nah, sekarang kita musyrik tidak kepada Allah. Musyrik itu menduakan Allah. Allah dengan uang misalnya ya. Allah dengan kekuasaan, itu musyrik. Allah dengan dukun, itu musyrik. Anu ngalawan ke Allah musyrik bukan? Anu maseaan Allah musyrik, lebih dari musyrik. Saya tanya bapak-bapak, ini mah ngukur aja kemusyrikan. Bapak cek Allah ya, fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wasulasa waruba, nikahilah olehmu wanita-wanita yang cocok denganmu, yang tidak cocok jangan 2, 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak mampu berbuat adil, fawahidah, maka satu sajalah. Tapi bagaimana tahu adil atau tidaknya kalau tidak nyoba? Nah, heula kalem, tenang. Ini bapak kalau nyebut tidak siap doraka. Ya, kalau bapak nyebut tidak siap doraka ketika saya tanya, bapak kawin 2, 3, 4 siap? Ya, yang tegas pak, yang jelas supaya tidak musyrik. Bapak kawin 2, 3, 4 siap? Cek ibu non kawin
Kawin. Kawin. Eta keur pasea jeung saha? Ente jeung Allah itu. Ya Allah, pan Allah nu miwarangna bapak kawin 2 3 4 ceuk Allah kata ibu. Tah eta pasea jeung saha? Bu, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak mampu berbuat adil maka 1. Tapi bagaimana tahu adil atau tidak namun teu nyobaan. Sudah pokoknya kumadinya lah. Begini gini kehela bu kupingkeun heula. Kupingkeun heula, dangukeun heula. Dangukeun. Saya, istri saya 1. Istri saya 1. Kenapa saya 1 istri saya? Karena ternyata nyandung itu berat di laki-laki dan ringan di perempuan. Kabayang bu kalau suami ibu setruk diurus ku ibunya lira capek tuh. Can nyobaan. Mun setruk istrina opat diurusna ku opatan. Nu saminggu ngurus nu hiji, nu tilu piknik. Teu apaleun. Ulah da acan atau da moal gitu. Oke, begini. Ini bagian daripada keimanan. Saya tidak mau merusak iman saya di hari tua saya. Karena itu saya hindarkan kemusyrikan. Supados pun bojo henteu musyrik, saya tidak berniat untuk mencari istri lagi. Saya khawatir istri saya musyrik, karena itu tos diamankan istri saya. Ari kilir wajib teu upami nyandung? Wajib. Sampai umur berapa? Seumur-umur. Kalau umur saya sudah 102 tetap wajib kilir? Wajib. Menafkahi wajib tidak? Sampai umur berapa? Seumur-umur. Iya kan? Terus kalau saya sudah 105 sudah tidak sanggup lagi memberi nafkah, tetap wajib memberi nafkah. Tetap, karena itu banyak sekali laki-laki dipendekkan umurnya, metong rudet. Keke eta. Kade bu, nu kitu mah disieun-sieun sok kajadian. Pak Jingkos. Mana Pak Jingkos? Pak Jingkos wilujeng lah, mudah-mudahan berkah itu. Jadi kalau saya berusia, sebut saja istri saya 2. Istri saya yang pertama di Ciberem, yang kedua di Cicahem. Umur saya 90 tahunan, istri saya juga sudah tua. Kira-kira saya wajib kilir tuh? Wajib. Kabayang tuh umur sakitu sudah tidak bisa nyetir. Apa yang saya lakukan? Cicing na pager. Nya. Cicing na pager sampai ada pemuda datang, "Abah, keur naon?" "Hayang ka Cicahem." "Aya naon ka Cicahem, Abah?" "Hayang kilir." Itu perjuangan kilir dari Ciberem ke Cicahem buat aki-aki umur 80 capek tuh. Capek pisan. Setelah capek-capek datang ke Cicahem, di sana mendapatkan bidadari atau nini anu dijembel ngajepret. Berat kan? Karena itu saya titip Pak, nyandung teh abot di pameget Pak. Berat di kita nyandung teh. Sebetulnya mereka hanya tidak bersyukur saja. Sebetulnya untuk istri kalau di madu jauh lebih ringan daripada laki-laki yang memikulnya. Oke, lepaskan kemusyrikan, hindarkan segala sesuatu dan jadikan segala sesuatu yang membuat kita jadi dosa. Semua ibadah menghasilkan karakter. Salah satu contohnya ibadah saum. Kita sudah saum 1 bulan di bulan Ramadan. Ujung daripada bulan Ramadan, akhir saum, pagi-paginya kita mengucapkan kalimat apa? Takbir. Mengucapkan kalimat takbir. Hapunten nya, pamisim kuring ngaleut teras, margi itu nuju demam. Tadi teh aduh, kaditu ulahnya. Angkat agak kurang bagus badan. Nah, jadi pada saat ujung daripada Ramadan, Syawal, masuk Syawal, subuh bulan Syawal, kita ucapkan kalimat takbir. Artinya apa? Sepanjang saum di bulan Ramadan, kita harus sudah menemukan Allah yang maha besar. Bertemu dengan sebuah hidayah bahwa Allah Akbar. Sampai akhirnya di bulan Syawal kita ucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilhamd. Kita puji Allah, kita besarkan Allah. Artinya apa?
kita kenal dengan Allah. Salat. Setelah salat, ujung kita takbir Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, terus sampai ujungnya apa salat? Ujungnya salat salam. Kenapa salam? Apa hubungannya takbir dengan salam? Seorang yang sudah mengagumi Allah, sudah yakin akan maha besarnya Allah, dia akan ucapkan salam. Ya Allah, saya akan selamatkan semua anugerahmu. Tanaman, air, udara, teman, saudara, sahabat, harta, saya akan rawat semua sebaik-baiknya. Assalamualaikum itu untuk semuanya. Saya jaga lingkungan, saya jaga air, saya jaga sampah tidak sembarangan. Saya jaga istri saya ciptaan Allah, diamanatkan kepada saya jaga kecantikannya, saya jaga kesehatan hatinya. Supaya hatinya tetap sehat, istri harus taat kepada suami. Dengan taat itu kekuatan luar biasa. Tapi saya tidak mau istri saya tidak taat. Karena itu 42 tahun saya berumah tangga, tidak pernah saya menyuruh kepada istri tarami warang kapun bojo. Atos tapi pun bojo jantan hidang. Ya, inisiatif sendiri tarat cik umi pangnutupkeun panto eta jandela kunci kadieukeun sapatu punten pangademelkeun kopi. Daya, saya tidak mau istri saya tidak taat atau menggerutu dalam ketaatan. Saya tidak mau, karena saya ingin istri saya masuk surga. Dulu Allah menciptakan istri saya, sangat serius Allah merawatnya. Karena serius Allah merawatnya, maka saya sebagai suami harus merawat istri saya pun serius. Kalau saya tidak serius merawat istri saya, ditakol ku Allah, hilang berkah hidup saya. Betul? Catat Pak. Ketika akan kontak fisik dengan istri, hubungan seks, mari kita lihat ikan di akuarium. Yang jantan atau yang betina yang jadi indah pada saat akan kawin? Halo, ada yang pernah merhatikan akuarium? Ayah bapak? Yang jantan yang betina? Ya? Yang jantan meberkeun ieu naon sirip-sirip dia jadi gagah. Dan betina itu tetep macokan sampai akhirnya kawin. Kemudian ular pada saat akan kawin, yang jantan yang betina yang gagah. Yang hebat, yang indah. Jantan. Hayam pas mau kawin, sanu nyereke beng-bengkeun jangjang. Ya, betina nama terus macokan para jaluna kok. Aya eta ge bapak-bapak ke kamar langsung kok. Itu. Jadi yang jantan artinya apa? Kita juga sama makhluk hidup. Kalau akan kontak fisik dengan istri kita, berhubungan seks, itu harus kita yang gagah, Pak. Sengit, kasep, pantes, enakeun sampai istri bangga. Da wanita mah teu make nanaonnya geus lucu. Bener tuh. Laki-laki mah kudu make nanaon meh gagah. Akibatnya apa? Istri bergairah. Karena istri bergairah, dia akan menjaga diri. Karena menjaga diri, dia akan tampil luar biasa untuk kita. Laki. Ulah ieu mah beres 3 rasi ngoprek motor langsung ke kamar. Mama, nangkuban. Pan teu beres eta teh. Yang ngigir. Ulah langsung gitu. Harus ada adab-adabnya, dan diantara adabnya dia ciptaan Allah yang cantik. Oke, kami laki-laki tidak diciptakan oleh Allah sebagai hiasan, tapi sebagai khalifah. Karena itu kami akan memantaskan diri untuk membuat istri kami nyaman sebagai amanah dari Allah. Kemudian siapa yang merawat, siapa yang melayani? Suami yang harusnya melayani istri atau istri yang melayani suami? Halo? Suami melayani istri atau istri melayani suami? Serius ente hiji ari melayani mah. Ya? Suami melayani istri. Ya, betul. Suami, karena apa? Istri adalah amanah untuk suaminya. Karena saya dapat amanat dari bapak-bapak. Ustadz yang nitip mobil, saya simpan di garasi, saya lap, saya panaskan, saya lap. Suatu saat amanah itu diambil, badai nyenak mobil mohon, olah menibara resi kia. Kira-kira saya diberi apresiasi tidak? Ya, karena saya merawat amanahnya. Nah, istri itu amanah untuk saya rawat. Saya rawat sampai suatu saat istri saya diambil lagi oleh Allah. Allah menghargai saya yang menerima amanahnya.
laki-laki yang merawat istri. Tuh. Yang memberi nafkah siapa? Ya di suami teh laki-laki. Suami. Nafkah itu apa? Papan, sandang, pangan, dan rohani. Yang rohaninya oke. Yang papan yang harus dibelikan oleh bapak rumah itu bahan atau yang sudah jadi, Pak? Yang sudah jadi. Jadi tugas ngepel sasapusa. Iya, betul. Papan, sandang, pakaian itu yang sudah jadi atau bahan? Yang sudah jadi. Yang akan jadi yang tugas nyetrika sa apa? Aslina ieu lain heureuy. Asli. Terus papan, sandang, pangan yang sudah jadi atau yang bahan? Yang sudah jadi. Jadi yang tugas belanja masak siapa? Bapak. Kenapa bapak? Karena selera laki-laki jauh lebih baik daripada perempuan. Semua laki-laki mencari istri yang cantik. Teu naon cileupeng ge. Tapi perempuan mencari suami nu puguh masa depanna, ya. Kalau laki-laki bilang sarangeo teh kieu, kalau perempuan sarangeo, beda deui. Cuan. Itu. Jadi perempuan seleranya jelek. Belanja laki-laki nyari tempat kopi yang mahal, yang enak, teu naon 200.000 ge, kan itu. Pameget. Perempuan yang murah, yang diskon berhadiah. Geus lieur. Ya. Jadi seleranya perempuan mah jelek lah, ya jelek. Bukan bagus Bu, hanya kami tidak bisa protes gitu aja. Jadi si ganus saya, weh. Nah, jadi Pak, tugas kita Pak, karena selera kita bagus, kita yang mengatur semuanya. Tugas istri menjaga diri secantik-cantiknya dan sudah taat saja. Gampang taat, gampang ngelawan. Gampang taat, gampang ngelawan. Taatlah mama tidur pakai helm. Mun ngalawan kira-kira capek tuh. Naon ngajung pakai helm segala bisi tidagor bisi ragrag pan rudet tara orang tara ragrag tara tidagor saumur-umur ti orok mun kacida ka urang teh jeung ditambah pakai helm cangkel tuh sepanjang tidur tibra tuh bangun tidur keheul kene tuh malah masihan kopi uyup pakai helm. Gitu. Padahal kan gampang taat. Mama pakai helm siap anggo suami tibra buka deui beres kan gampang taat. Atau mama pakai helm pakai aja hanet tibra aja di helm masalah tuh tidur pakai helm tuh ada tibra tidak masalah kan tidak moal ada tibra apa mun nyeri mah moal tibra nganggo helm tidak ada masalah. Terus gempa bumi rubuh salamet tuh salaki pae, nah kan aman. Teu kudu jadi riweuh. Taat lebih mudah daripada ngalawan. Sepakat. Tugas istri taat. Ngepel sasapu balanja masak nyeuseut nyetrika itu tugas suami. Hanya taat saja. Mama genteng bocor naik taat. Mama mobil RT mogok dorong kan itu. Mama ya rada lapar nyangu. Hanya gitu. Setuju Bu? Saya jangan setuju. Sudah, yang jelas seperti pokoknya mah taat weh. Nah, jadi kembali lagi ibadah itu harus membentuk karakter. Setelah kita tahu Allahu Akbar, kenapa? Kalau zakat karakternya apa? Nih, setelah kita bersodakoh, berzakat, berinfak, mata hati kita tertutup oleh harta. Ketika berzakat infak sodakoh terbuka perlahan-lahan. Karena itu orang yang pelit itu susah untuk berimannya. Mata pedit ge nganggap Allah miskin, ya kan? Jadi pedit, nu pedit mah hese imana. Ketika mata hati tertutup, kebuka karena kita sodakoh. Maka setelah zakat infak sodakoh, kita akan mudah melihat keagungan Allah. Akan bahagia kita sampai la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut, tidak ada sedih lagi buat orang yang sudah bisa melihat Allah. Karena zakat, infak, sodakoh akan membuka penutup hati. Itu banyak sok orang nu pedit tara infak tara sodakoh depoek we hirupna teh. Tidak sensitif gitu kan, melihat kebaikan, melihat kesengsaraan orang, tidak sensitif. Seperti itu. Jadi ibadah harusnya membentuk karakter.
Setelah kita kenal kepada Allah yang maha kuat, maha besar, apa yang ingin kita lakukan? Kita ingin ketemu dengan Allah, betul? Saya suka pada Siti Nurhaliza. Nah, suatu saat Siti Nurhaliza ngalangkung, bari netep kasim kuring, bari ngicepan, bari nyebat akang. Nirudet. Ya. Kira-kira makin ingin ketemu nggak? Makin ingin ketemu nggak? Ya, balik deh sih teh. Terus balik deh nyebut, robah nyebutna ada. Kira-kira makin ingin ketemu nggak? Makin. Tapi saya ngaca, pantas tuh sih. Terus apa yang saya lakukan? Kesempatan ketemu ada. Apa yang saya lakukan? Saya memantaskan diri untuk pantas ketemu beliau, kan itu. Dan untuk pantas memual ditarima tuh. Tahu diri, memantaskan diri weh. Berjuang terus memantaskan diri. Pak, Bapak kenal Allah Maha Besar? Ya. Allah suka menyapa kita, marah manggil. Hayya 'alas shalah, itu panggilan Allah itu. Makin dipanggil, kita makin ingin ketemu, kan itu. Akang. Itu Siti Nurhaliza. Tapi oleh Allah, hayya 'alal falah. Coba bayangkan. Dipanggil dan kita yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian bagaimana caranya supaya kita pantas bertemu dengan Allah yang Maha Besar? Bapak Ibu semua sudah pernah ke rumah Allah yang Maha Besar. Sudah menjadi tamunya Duyufur Rahman. Masa tidak mau ketemu dengan Allah, kan itu? Kita sampai di Ka'bah aja sudah luar biasa. Saya tahun pertama saya beribadah haji tahun 90, Pak. Itu nangisnya di Tegalega keneh. Iya. Dari sejak keberangkatan terus sampai di asrama haji sampai ke Mekah, luar biasa, nangis jeung nangis karena saya merasa saya diundang oleh Allah yang Maha Besar. Tahun itu teh umur 80 teh keur mejeuna kasep da. Ya, itu luar biasa itu. Dan terus saya bergaul di dunia travel, umroh haji terus. Untuk apa saya bergaul di dunia travel? Saya ingin anak saya beribadah haji dan alhamdulillah sudah beres semua. Tos beres pun anak nu bungsu haji, tos saya liren di dunia itu teh. Dan sudah selesai. Waktu anak saya TK, saya ngajar di PGTK. Anak saya SD, saya ngajar di PGSD. Anak saya SMP, saya ngajar di SMP. Anak saya di SMA, saya ngajar di SMA. Anak saya mau masuk perguruan tinggi, saya jadi dosen. Kenapa begitu? Saya takut kehilangan anak. Saya ingin kenal bahasa anak. Alhamdulillah, saya dengan anak saya tetap jadi sahabat sampai hari ini. Seperti itu. Nah, pada saat itu ada tangisan bertemu dengan kekuasaan dan kemahagungan Allah. Luar biasa. Nah, ingin kita pantas bertemu dengan yang Maha Besar? Berkarya besarlah. Apa itu berkarya besar? Saya membuat benda ini. Benda ini saya bikin, kemudian harganya 3 triliun. Ini karya besar bukan? Halo, karya besar bukan? Bukan, ini karya dengan harga 3 triliun. Bukan karya besar. Apa itu karya besar? Karya perbuatan atau apapun yang menilainya hanya Allah yang Maha Besar. Itu karya besar. Bapak pernah berkarya besar? Pernah. Menafkahi istri. Karena itu sesudah menafkahi istri, jangan pernah berkata, maneh teh geus dinafkahan kurang sia masih keneh. Nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan mungkin belum Bapak menafkahi istri. Kenapa saya sebut belum? Begini Pak, Umi, iya artos 5 juta. Tos, istri saya teh masak, urusan RT, RW dan lain sebagainya dari uang itu. Beres, sudah selesai nafkah saya? Belum. Umi, iya 3 juta, kanggo masak, kanggo sanes kanten. Tanya 2 juta deui nafkah ti Bapak kanggo Umi. Beda Pak, nafkah dengan uang makan bersama. Catat tah. Selama ini uang makan bersamanya, meskipun hanya 500 rupiah Pak, iya nafkah cekapnya tanu 12 juta kanggo tuang sasarengan. Iya kan? Harus itu nafkah itu. Itu karya besar Pak. Karena kita tidak mengharapkan apapun kecuali ridho Allah, betul? Itu dari nafkah. Ibu apa karya besar ibu? Menyusui. Semua ibu yang menyusui ridho kan, ikhlas lillahi ta'ala. Hanya Allah yang memberikan nilai, betul? Betul. Dan kepada laki-laki kata Rasulullah,
Kalau istrimu menyusui anakmu, berikan kepadanya nafkah lebih. Artinya buruhan. Saya menghitung, oh berarti kudu mayar orang kepada istri itu harus bayar ketika istri kita menyusui anak kita. Saya hitung, anak saya kebetulan 2, 07 tahun sudah punya 1, yang kedua 0 lagi 5 tahun baru datang yang kedua, 0 aja. Hanya 2. Allah menganugerahkan anak sama saya. Sepi, saya bercita-cita pengen punya anak banyak. Ngabring gitu. Akibatnya saya bikin madrasah, Pak. Saya bikin madrasah sudah 25 tahun, madrasah sanawiyah dan aliyah gratis. 25 tahun alhamdulillah santri, alumninya sudah 1.600. Taeta pun anak sadayana, boarding school. Saya yang mencari makannya, saya membayar gurunya karena saya pengen punya anak banyak. Ngabring tah, barudak teh. Ketika istri saya menyusui anak saya hitung 1 tahun berapa minggu? 52. 2 tahun 104. 2 anak 208. 1 minggu 3 kaleng susu formula kali 200, 600.000. 600.000 kali 208. Saya bayar pada istri saya, tah Umi, iya bayar asi. Nah Bapak, cek Nabi Bapak sieun jadi hutang, tah bayar. Terus malah layar tah can. Mangkaning baru dakes aya nu maot malah. Beda. Dari gaji itu belum nafkah. Nafkah itu harus ikrar. Gajinya 5 juta, tah ieu nu 3 juta kanggo urang sasarengan, nu 2 juta khusus kanggo mamah. Moal aya usaha nipu salaki mun dikitukeun. Kan selama ini ayahnya usaha nipu salaki. Nawar ke tukang sayur nepi ka pingsan meh menang untung urang teh mah. Jadi saya berikan itu 208 kali 600.000 saya berikan pada istri saya. Tami tambihna 10 juta. Kanggo naon Bapak? Panan Bapak ge sok ngilu ngarewong. Res, lunas sudah. Itu. Lunas. Ulah hayangan sakit teh unggul henteu. Nyata sok anu pipilueun. Sok anu susuruntul pipilueun. Itu. Jadi hadirin sudah ya. Karena kita ingin bertemu dengan yang maha besar, bagaimana supaya pantas? Supaya pantas, berbuatlah sesuatu yang nanti yang maha besar memberikan nilai kepada kita. Takwa. Kita lakukan semua perintah Allah, kemudian kita tinggalkan apa yang Allah tidak suka. Itu. Kunaon ibu di bumi meninggelis? Pan Allah tuh indah. Saya ingin tampilkan keindahan. Buat Bapak bukan buat Allah. Insya Allah baru dake bingah bangga punya ibu cantik, rapih, sarareungit. Di daster jeung sararoek deh. Jeung soekna teh palebah taeuna. Itu. Nah, jadi sudah ya, berkarya besarlah. Dengan apa? Ketakwaan. Dengan berbuat betul-betul karena Allah. Seperti saat kita tawaf, itu betul-betul karena Allah. Umumnya ikhlas orang tawaf. Dan rusak ikhlasnya ketika mencium Hajar Aswad. Umumnya orang mencium Hajar Aswad sombong. Tidak semua ya, umumnya. Isia tadi orang nyium Hajar Aswad genep kali sia, 7 kuriling genep kali. Nu aneh nate nu katilu eta mah. Hipu si Hajar Aswadna. Sing horeng kapuirkeun eta nyium Bujal Aswad. Aduh. Dibalikkeun. Tuh. Umumnya aya we dongeng-dongeng Hajar Aswad teh pasti apa? Gimiknya teh angkuh gitu. Orang menyium Hajar Aswad, wah serget, wow, si genuknya berjuang, padahal mereka yang berjuang dengan kesabarannya itu yang luar biasa. Ya, itu karya besar. Nah, setelah kita takwa, apa sih gambaran daripada orang bertakwa? Siapa orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu adalah orang yang berakhlak mulia. Bohong dia berakhlak mulia kalau belum melakukannya karena Allah. Semua orang berbuat baik karena Allah, itu takwa. Semua orang yang meninggalkan keburukan karena Allah, itu takwa. Ustad digoda ku jamaahna nu geulis, dan ustadna langsung jamaahna ngiceupan, ustadna langsung ngomong jurig sia. Itu takwa. Tapi jurigna lucu, apa dulu ya. Itu takwa. Aya gogoda ka ustad ngabring bu, pamihoyong terang mah, dari mulai gogoda pi artoseun sampai gogoda pi anakeun. Ya, istri itu luar biasa.
Nah, supaya saya tidak lagi nambah istri, saya coba indahkan istri saya. Kemarin waktu kurban, Pak, Bapak menghormati, menghargai hewan kurban tidak? Waktu beli, mang sabar tong 4 juta, ulah 4 juta meni awis 3,5 lah, ini begang gitu jeung tara mandi domba teh. Bapak nawar 3,5, itu memuliakan domba atau menghina? Mang sabar eta 4 juta. Naon 3 juta di ditu ge 3 juta begung kieu domba 4 juta meni teu kira-kira. Naon kira-kira cek domba? Gelo sia. Bener cek domba teh amek. Karena merasa dihinakan. Muliakan kurban kita. Mang sabar eta domba? 1,5 juta. Ning murah. Hadiah nu meser sapi, hadiahna domba bobi bapak bade ngagalet aya 1,5 juta da alit. 5 juta lah. Tuh. Lah, ni awis geus 5 juta da hese nyieun domba teh. Ya, duitna tungtun bawa balik ke mana Pak? Ke Garut. Nungtun domba ke Garut rudet Pak, mending bedo. Itu. Hargai, muliakan domba. Istri, muliakan istri Pak. Jaga kecantikan istri supaya kita betah. Cara kita jatuh cinta lagi, apalagi di usia-usia senja Pak, di atas usia 50. Cintai lagi, semarakan lagi, ramaikan lagi cinta. Gimana caranya? Cara mencintai istri dengan cara banyak memberi dan memuliakan. Cicing heula. Kela cenangeus. Cenangeus. Berikan kepadanya nafkah lebih dan hormati. Setiap saat. Kenapa? Karena nanti kita hanya tinggal berdua di rumah Pak. Kabayang teu duaan tanpa cinta jeung si eta? Duaan tanpa cinta rudet Pan. Mending berdua penuh cinta. Sampai saya peluk istri saya, Umi alhamdulillahnya orang dugi karena yuswa ieu alhamdulillah ayeuna urang kantun duaan muhun Pak. Masya Allah, mudah-mudahan orang tiasa sasarangan dugikeun ka torek sasarangan. Nah torek cik mending tua bersama mending torek bersama. Hah? Mending torek bersama jelas moal pasea. Geus beres. Itu torek bersama. Nah, itu ketakwaan. Takwa gambarannya apa? Akhlakul karimah, akhlak mulia. Sok berakhlak mulialah sebagai gambaran kita orang yang bertakwa. Dan siapa orang berakhlak mulia itu? Orang yang berakhlak mulia itu adalah orang-orang yang pandai dan pasti bisa bersilaturahim. Mungkin nggak kita silaturahim tanpa akhlak mulia? Nggak bisa. Benarkah silaturahim bisa meluaskan rizki? Sangat bisa. Cukup tidak nafkah 100.000 rupiah untuk 1 bulan? Tapaleun, Allah Maha Kaya. Saya pernah pergi ke Inggris Pak untuk sebuah acara di sana. Acaranya hanya 3 hari, sisanya dalam 1 minggu. Berarti tinggal 4 hari. 4 harinya piknik. Di bandara saya ngodok saku, dompet tinggalin, hari tiket aya, paspor aya, nyangges. Terus kumaha urang atuh? Geus lah. Dah. Di saku hanya ada 100.000 Pak, berangkat ke Inggris. Sampai di Inggris beres acara, jalan-jalan kita ke pertokoan kan, beli oleh-oleh. Setiap masuk toko, saya hanya melihat, Ustad, hoyong eta henteu ieu saya, henteu. Terus ka toko nu ieu kitu deui luak liuk. Ih, alus pisan tas simpen deui. Tas sumping ke hotel, atus mereka semua membeli apa yang saya pegang tadi. Ustad, hatur lumayan candakeun oleh-oleh. Seueur Pan. Bari mereka teh musyawarah karena mereka tahu saya tidak bawa uang, mereka nyumbang $100 ewang. Artinya kalau 10 orang ada $1.000 saya. Kalau mereka bekal $1.000 kurangan 100 tinggal seberapa? Tinggal 800. Berarti beunghar saha? Nu silaturahim mah gampang rezekina. 100.000 cekap kanggo nafkah. Cekap. Tanggal 1 Januari ameng ka bumi Bu Asep. Bantuan masak. Dibekalan teu uina. 2 Januari ke bumi Bu Dadang. Mantuan masak. Uina di bahanan teu? Bahanan. Dugi ke 31 Desember ke bumi Bu Ai. Uina di bahanan. Terus ke bumi Bu Asep di tanggal 1 Januari deui.
Cek Bu Asep teh kamana wae ece mun ditaraka dieu biasa bisnis padahal nguriling cukup teu 100.000 sabulan teu balanja silaturahim. Jadi siapa orang silaturahim? Yang berakhlak mulia. Kalau tidak berakhlak mulia bukan silaturahim. Ngumpulah para pemabok. Kemana silaturahim di pos? Bari mararabok bersama. Itu silaturahim bukan? Bukan, karena silaturahim adalah gambaran dari akhlak mulia. Begini, saya ramah kepada bapak ini semua. Oh, ramah bageurlah kepada semua, meremaweh dermawan. Tapi ke istri saya judes, ke anak saya pedit, dan bahasanya pun tidak cukup bagus. Keramahan saya itu asli kepada orang-orang atau palsu? Palsu. Bahkan boleh saya sebut itu munafik. Ari ka batur muni wah ramah somea nah ari ka istri meni judes tapi dah memang istri sih gara-garana sok rea nanya atau para ruguh pulang telat ditaros di mana di kantor na telat macet di mana bundaran mana kan gitu rudet tuh. Karena istri sebagai jaksa penuntut umum kita juga nggak mau jadi terdakwa. Gini Bu, ada nggak laki-laki yang dididik bohong oleh orang tuanya? Jangan sing pinter bohong, itu gitu. Semua laki-laki perempuan dididik oleh orang tuanya tidak bohong, betul? Ada nggak laki-laki pembohong? Ada banyak cenata. Oke, sejak kapan laki-laki jadi pembohong? Ya, sejak menikah sama kamu. Jadi siapa yang melatih kami berbohong? Kamu. Jadi pelatihnya siapa? Istri. Kami tidak akan masuk neraka karena kebohongan itu. Kunaon bapak bohong ka ibu? Daripada nyeri hati. Karena ibu mah resep dibohongan. Pah, mama cantik tuh. Cantik padahal bohong. Siga gitu. Jadi mending nu jujur, mending nu rada bohong. Jujur, nu jujur cenah. Bapak aya beja bapak bobogohan nya rek naon ngagebeg teu dinyakeun langsung dicekek sok wani mah dorakas ya sakalian geus apal mah panggieunkeun onangan 100 rek kawin jujur tah. Jadi mending nu jujur mending nu rada bohong. Menyerah akhirnya rada bohong itu berat. Jadi gambar daripada silaturahim apa? Gambar daripada akhlak mulia. Silaturahim adalah gambar akhlak. Akhlak mulia adalah gambar ketakwaan, dan orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang sukses ibadahnya. Dan ujung daripada semua ibadah itu adanya dalam rumah tangga. Ujung daripada rukun Islam adanya di ibadah haji. Sepakat? Ibadah haji adalah ibadah rumah tangga Nabi Ibrahim. Usahakan Pak, jangan sampai ibu menjadi ahli neraka gara-gara kita. Jaga kecantikannya Pak. Mama 5 juta skincare 10%. Mama ya 5 juta di pedicure manicure. Mama kamari papa ningali mama main badminton nah anu nyangsang lain kok ngadon beteng. Beteng ngaplek. Diet ya 60 juta beresan. Kira-kira 70 juta saminggon kinclong mah. Dan buat kita Pak kanggo naon artos pada urang mah tara jajan tos bro we ka anjeunna pasikeun sadayana nanti teh kan dipanggil Pak Dadang cek malaikat teh naon kat mun digandeng ka dieu pamajikan mana tuh hiji oh cadangan saya diambak wae galak wah pokoknya mah rudet da lalaki mah siga piring beling di mana nyeri hati teh jreng cepet pepes mun istri siga piring seng di mana rag-rag teh jreng gombreng sancan sakelurahan apal mahnya eta siga piring seng. Padadang ka dieu mana istri tuh pun bojo itu hiji ari harta seep kusaha ku eta geus padadang naik kereta tuh wus surga tanpa hisab ka surga kita tepang sareng istrina ibu kernaon bapak kemana ke surga bidadari nungguan aduh
Ari ibu keur naon? Ieu kagok ieu LPJ cenah, laporan pertanggungjawaban. Cek bapak teh beri nyaran deh, pada dang teh beri nyaran deh. Hakan teh LPJ. Beres. Jadi Pak, saepkeun ka ibu Pak meh aman orang ke akhirat Pak, kalem. Kalau perlu kita tidak usah meninggalkan waris. Rumah saya sudah saya kasihin ke istri saya. Semua harta saya ke anak, ke menantu, ke cucu, ke besan. Terus dibagikan harta simkuring mung hiji eta mobil eta ge mun aya keneh jadi waris teh. Pangkos gitu. Itu. Kalau saya saepkeun we. Keun we cenah ibu nu ngaleg-legna meh beres. Nah, jadi rumah tangga itu perjalanan untuk bisa membuat ibadah kita tentram. Jadi rumah tangga itu wadah yang harus membuat kita tentram. Istri harus sakinah. Sakinah itu apa? Jadi tempat balik, pangbalikan. Bahasa Cirebon nama pamajikan. Istri harus jadi tempat pulang. Kenapa istri jadi tempat pulang? Karena indahnya dari manapun suami sibuk pulang kepada istrinya. Itu sakinah. Dari mana anak-anak sibuk, dari manapun pekerjaan dan sibuknya anak, tetap pulang ke rumah ibunya. Litaskunu ilaiha, agar laki-laki dan anak-anak pulang kepada istri. Istri harus cantik, indah, nyaman, enakeun. Bahasanya cantik di ruang tamu, Bu. Mun ngobrol teh ekspresif. Papa, Gusti. Jadi tadi papa nunggudak anjing teh. Anjingna digegel ku papa. Iya. Jadi harus sakinah. Ketika cantik di ruang tamu, ibu enakeun diajak ngobrolnya. Jadi bapak betah. Kemana leh? Balik lah. Nangis balik deh. Sono pemajikan. Ngobrol orang pemajikan. Wow, di dia tuh baturan kabeh ngobrol. Pemajikan orang mah pinter, bodor. Kan resep lah. Istri yang nyaman dijadikan tempat bicara. Untuk ibu unggal ngobrol, mah tadi eta tabrakan saya di payun. Angkot eta tabrakan. Kabayang teu mah tarikna eta hulu kenek jeung hulu supir papisah. Langsung si istri teh komentar, nyata didinya nu sok ngebut we kana mobil batak sing hati-hati mama sok ariwang ari didinya nyetir. Nah nu tabrakan na angkot urang nu dicarekan ya istri tah. Malah kadang-kadang munawaran gitu. Pah bade ngaleut naon? Naon we kumaha mama nu bener dia jeruk jeung kopi rek naon? Nya jeruk we lah mun make lah siga nu embung. Sing tegas ari jadi lalaki ulah make lala gitu. Jeruk kopi. Tadi jeruk, ayeuna kopi. Teu bener pisan jadi lalaki teh. Jadi urang teh iraha benerna iroh. Gitu. Ya kan? Nah, kadang-kadang perempuan mah bahkan kesetiaan perempuan juga nyilakakeun. Sebetulnya yang setia laki-laki perempuan. Oke, hari perempuan teh mencintai suami atau pingin menguasai? Tuh bisa hiji. Urang teh makhluk terjajah dinten teh ge Pak. Mereka teh ingin menguasai, pengen ketemunan ke mana-mana. Terus ari nu nikah ibu bapak harita. Henteu. Nu nikahkeun sepuhna istri, sepuhna pameget. Sepuhna istri nu ditikahkeun anakna atau anak batur? Putrana istri ku bapak ditikahkeun anak bapak ai kahidep kalayan mahar seperangkat alat salat dibayar berikut sertifikat wakaf dan marbotnya dibayar tunai. Oh, mas kawin lagi masjid wakaf atuh. Cek pameget tampi nikahna ai putra bapak. Jadi nu ditikahkeun sa ai. Pameget mah nampi nikahna ai teu nikah. Sudah nikah belum? Belum. Baru menerima nikahnya. Di jalan aya nu nitip deui tampi ulah. Bebas we atuh. Kumaha urang kan itunya. Itu. Justru surga teh mun ngurus opat hamba Allah ka surga. Mun ngurus hiji mah cantang tuh gitu. Oke. Jadi kembali lagi, cantik di ruang tamu, sing pinter ngobrol. Bapak suka bola, baca tentang bola. Bapak suka motor, baca tentang motor. Bapak suka politik, baca tentang politik. Ngobrol supaya sekufu obrolannya. Insya Allah ibu akan menyenangkan, sakinah.
Cantik di ruang makan. Ibu jago masak, saking jagonya dugikeun ka tiasa ngedamel gule kambing non kolesterol. Gulena samangkok ageng, dombana ditungtun. Eta gule kambing non kolesterol. Dicacolan di dombana. Gitu. Ada trik ini kumaha carana ngurut bulu domba dina sukuna atau dina hulu domba dikumahakeun carana? Bukan dibakar mah rusak atuh, pakai sampo. Iya, pakai sampo bulunya jadi halus terus dikerik, insya Allah bersih Bu. Terus kumaha weh ngadulakeun kana getihna meh tong bau sabun eta mah bilih engke anu kurban tahun payun gampil da. Nganggo naon we sampo sabun pokoknya si rambut nate bulu nate jadi lembut gampang ngerik nate ya catet tah tah bilih ibu bade ngurut bapak di sampoan. Aduh eta pun boji pun lanceuk cenah janggota kurut we lah sampoan gitu. Nah kembali lagi cantik di ruang halo terus cantik di ruang makan jago harus jadi master chef terbaik sampai bapak tidak pernah ngajak lagi ke restoran. Kenapa bapak nggak pernah ngajak ke restoran? Masakan mama sudah luar biasa, lebih dari restoran. Alhamdulillah Pak, saya sepanjang 42 tahun berumah tangga tidak pernah bisa dihitung jari sebelah ini pergi ke restoran makan tara tuang di luar tara kebul. Nah, nedama di bumi, mual di buruan, mual kebul. Itu. Nah, jadi ibu jadi master chef terbaik. Dulu saya pagi, istri saya nggak bisa masak. Pas berumah tangga awal-awal, pagi-pagi ceplok endog, sore-sore endog ceplok. Ayo, dan nyebut nanti bakakak anak-anak kene, bakakak anak hayam mulut kene. Masya Allah, alhamdulillah sehat. Tadi kayana sugan hitut ciak-ciakan, hente anggerek ya kan itu. Sekarang dia jadi master chef. Tidak ada lagi masakan yang juara kecuali masakan pun bojo. Dugikeun ka keluarga besar kalau malam lebaran itu minta dipang masakeun ku pun bojo sadayana karena beda. Cantik di ruang makan. Terus cantik di tempat istirahat, Bu. Ibu teh kulem sing geulis. Dugikeun ka bapak lebet si princess kan itu. Aslina Bu sing geulis. Pangkos cenah. Ya, tak jangan hanya keundangan ari geulis teh jang batur, yang raka tuh. Buat suami cantik teh bukan buat orang lain ya. Itu. Pas datang ningali si mama aya apa nu masuk ke kamar ningal bojona ngagoler ngarengkol teh. Si beruang kutub sare. Aya nu kitu masyaallah. Jadi kedah Bu geulis, kedah seungit. Ibu pernah bapak bangun tidur jangar? Pernah? Sering? Itu bukan kolesterol terlalu tinggi Bu. Mungkin jam 3 subuh nyuksruk di kelek ibu. Matak sing seungit kolom teh. Keluar rumah pakai parfum haram, tapi di dalam rumah mungkin wajib. Ustad, parfum nanaon ge jam 2 jam 3 wengi mah tos teu aya atuh pudar Ustad. Parfumna ulah nu kiloan atuh. Nu nyaanan ya. Parfum Mekah, parfum Mekah. Abdi teh tos nganggo parfum Hajar Aswad Ustad anger we. Geuning kieu kelek abdi mah tajem. Ibu apal resep melong? Resep melong untuk menghilangkan bau badan? Garam Himalaya, iya coet heula, coet. Coet tina kayu nangka Pak, pang milarikeun Pak. Coet dari kayu nangka. Di mana? Seueur di pasar. Tah, eta coet kayu nangka teh candak garam Himalaya, rendo sing lemes cayan sakedik. Henteu. Benten jeung uyah biasa garam Himalaya. Teras lebetkeun tespong. Rendo sing lemes, teras peureut kana pisin. Tos kitu bersihan eta naon? Si coetna teh lebetkeun deui naon? Garam Himalaya di sing lemes. Lebetkeun we kemangi. Naon kemangi teh? Surawu sing lemes teras peureut hijikeun jeung tespong lalaunan kocekna.
terapkeun na kelek ical bau kelek dijamin ganti bau surawung. Ulah dicatat. Tah, mun pan tadi pameget kalau mau kontak dengan istri kudu siga hayam jago kan itu. Itu kudu gagah, kasep, sarareungit itu lalaki. Jadi Bu sing seungit kulum teh. Ada kan laki-laki yang trauma Pak. Waktu muda dia diudag ku hayam jago, dipacok. Pengen tahu caranya supaya hayam jago lebih daripada bulldog galakna. Paraban cengek Pak asli. Galak tuh hayam jago teh. Galak bes ka budak kamurang kali eta tah. Dewasalah anak itu kan, nikahlah dia. Beres akad nikah malam pertama, istrina teh nganggo daster gambar hayam jago atuh ngadeg-deg asarek dipacok, traumatis kan gitu. Jadi pakai daster spray anu kira-kira suami suka. Suami resep motor, sprayna atuh gambar bengkel. Tah. Daster gambar owner deal kira-kira dioprek mah. Mama ieu gambar naon? Ya Allah. Yo aya ring seher, ya aya piston, ya aya dioprek suami ku istriku suami gambar nasing jelas. Ulah sagambar-gambarna. Aya geuning daster gambar anak hayam nu karoneng baruleun. Naon tweetinya? Eta gugah bobot teh, urang ngimpi digemrok anak hayam. Ngatulah saprena nganggo tweetin Nur Hayati. Itu jadi sing pantes cantik itu sakinah. Sok rumah tangga kita harus sakinah yang enakeun supaya ibadahnya nyaman. Kalau ibadahnya nyaman insya Allah akan khusyuk. Kalau sudah khusyuk insya Allah kita akan mudah dapat husnul khatimah. Gampang dah pengen husnul khatimah mah, bersegeralah wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegera mendapatkan ampunan Allah, istighfar. Nu kadua fastabiqul khairat, segera balapan jeung setan tapa heula-heula mengerjakan ibadah. Pas adzan langsung ke masjid, pas saya ajakan sedekah langsung golosor, pas saya ajakan berbuat baik langsung, pas ada perintah dari Allah nikahlah olehmu wanita-wanita yang cocok denganmu 2, 3, 4 langsung kawinkeun salaki. Saya yakin husnul khatimah. Ibu teh percaya surga ada? Indah tidak? Indah pisan? Indah mana dunia jeung surga? Surga. Oke. Pilih mana Pak, Bu? Meninggal sore ini dijamin masuk surga atau meninggal 10 tahun deui dijamin masuk surga? Pilih. Hah? 10 tahun penting ke surganya. 10 tahun penting ke surga. Oke, kita ganti mautna. Mending mana? Dapat uang sore ini 100 juta atau dapat uang 100 juta 10 tahun deui? Nah, ari duit ayeuna di surga engke cing cirining teu apaleun surga. Nya. Mun apal surga mah moal dah. Bapak, mama hayang ka surga terus kumaha? Ceuk Allah aya parentah, bapak teh kudu kawin deui. Kalimat bapak kawin lah. Aya perintah. Ibu mau melanggar perintah Allah? Terus naon atuh? Kan aya cenah ibadah nu sanesna ge, kan gitu ya. Naon we ibadah mah nu sempet nu tiasa. Apalagi ibu punya suami baik. Lebar Bu, bageurna suami ibu hanya untuk ibu mah bagikeun. Ya pangkos. Bagikeun. Udah terserah lah, ngan kayak geus kolot tetep ngenafkahan rudet pentah. Kabayang teu istrina opat terus dijajarkeun bomina dipayeun nu kahiji, kadua, katilu, kaopat. Terus opatanana kalaluar enjing-enjing teh geus karolot kabeh. Terus urang ge kaluar ti bumi nu ieu teh. Terus bari ngada geus kolot teh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, Allahu akbar. Sini cek lu kahiji teh, sini cangkeng. Cek nu bungsu, sini tur. Rudet mending hiji lah jelas. Udah dibuat cantik aja yang satu dipusti-pusti geus, digeliskeun nu hiji. Bu, jadilah satu istri 4 rasa geus. Rasa gulali, rasa rujak bebek, rasa naon, pokoknya 4 rasa. Gitu.
ulah ieu mah hiji teu karasa rudet. Nah, jadi setelah ibadah panjang hasilnya ketakwaan, ujung daripada ketakwaan adalah silaturahim, dan gambar dari silaturahim itu ada di rumah kita. Karena itu wajar kalau rumah tangga disebut sebagai setengah dari pahala ibadah kita ada di dalam rumah tangga. Karena memang gambar yang paling jelas. Karena itu saya berjuang bertahan dalam rumah tangga saya. Kenapa? Catat ya, rumah tangga yang baik yang kita perjuangkan akan membuat kedua orang tua kita menjadi ahli surga tanpa hisab. Perjuangkan. Hese memang susah. Tapi nu lucu reulek ki cepan wae antep cenah ka perempuanan. Kan gitu ya. Itu. Dan dapat yang cantik juga. Saya pernah ada eta mah. Ya Allah, pun bojo pan miwarang wae. Saya bilang enggak mi, di piwarang simkuring ku pun bojo. Saya bilang enggak. Nah apa ente. Suatu saat diambillah dicanda ku anjeuna rerencanganana janda tanpa anak, masih muda, pengusaha, umurnya 40-an lah. Saya sekarang 42. Tong kagok ari ngimpi teh, yes. Udah pun bojo teh tah apa ieu rerencangan umi geulis pisan ka cida, geulis pisan. Pokoknya betul-betul ada di angan saya itu. Artinya klik sesuai dengan selera. Sudah cerita panjang pun bojo langsung nyangakeun, bilih bade Pak, dia bisa jadi teman umi, sok bapak tikah anjeuna. Bingung nolakna eta mah. Tapi tetap harus saya tolak. Da bisi opat teh apaan? Opat terus opatana jadi ini terus opatanana nge-WhatsApp jeung teu nulis da burem, pakai voice note mun merdu, hai hayang jalan-jalan, indah teu. Terus opatanana kana kursi roda teu jalan-jalanna opatanana. Atuh lain di talian kakaretaan we. Padahal liar tah. Kakaretaan dong. Iya. Jadi dibetot. Didorong hese, dibetot tan di talian. Itu jadi sudah. Itu pun bojo akhirnya sukses. Saya tolak dan tanpa sakit hati. Terus pun bojo teh wengina naros, kunon Pak bapak teu kersa mi jalan ka surga teh nanjak, kunon ku umi di pasian ditanjakan. Dan insya Allah cantiknya wanita itu akan membuat saya lupa kepada Allah. Terus saya mending umi sudah bareng-bareng bersama, kita zikir sudah bersama, buat apa tuh nambahan denu anyar du cantang tuh bakal sejalan. Lieur mah teu sih asik we nu aya. Ngan bisi jadi hilap ke Allahnya. Sok keur adzan subuh keur taeun, pas keur taeun adzan subuh dianggeuskeun atau ka masjid. Pan eta meureun akibatnya kita lupa kepada Allah, beberes heula kan gitu. Itu mangkaning keur kerja bakti. Eta. Jadi betul-betul hadirin, ibadah haji adalah ibadah perjalanan rumah tangga Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar. Kompak mereka ngusir setan dengan jumroh, dan jumroh adalah ikrar, mulai hari ini sampai akhir hayat setan musuh saya ya Allah. Beletak, bukan pelakor yang menjadi musuh saya, bukan suami yang menjadi musuh saya, setan. Da nyeri hate ge moal aya mun setan teu kecewas-kecewisna hate mah henteu yuwaswisu fi sudurinas. Saha nu nyeri ibu, bapak pelakor atau setan? Setan. Pelakor teu nyeri, bapak tengah nyeri, ngan ibu nyeri hate ku bisikan saha? Ku bisikan setan. Hayo we setan disalahkeun, pugu mah jelas pelakor. Meni dibela setan teh, tahu itu jelas-jelas aduh mubin, musuh yang nyata itu. Pada saat tawaf kita ikrar, ya Allah, hidup saya sepenuhnya hanya untuk ibadah kepadamu ya Allah. Sesekali saya berhenti mencium hajar aswad, sesekali saya sujud kepadamu. Pada saat saya ya Allah mencari nafkah, saya pun hanya untuk kau. Sepanjang hayat saya mencari nafkah, saya akan mencari nafkah karena engkau dan untuk engkau ya Allah. Setelah saya dapat akan saya bagikan kepada umat hambamu semua.
Setelah saya dapat, saya akan gunakan semua yang kau anugerahkan untuk ibadah. Semua itu sa'i. Jumrah seperti itu. Pada saat di Arafah, kita mengenali Allah sepenuhnya sampai kita menangis pada saat wukuf, beristighfar, menangis, kan itu ya. Itu luar biasa, Bu. Setelah kenal sama Allah, langsung kita jalan ke Musdalifah, tidur sebentar, jalan ke Mina. Setan akan menggoda kita, kita lempar. Ya Allah, jangan engkau sesatkan lagi setelah engkau berikan hidayah saya di Arafah tadi. Beletak, setan dilempar. Kemudian tawaf, ya Allah, semua hidup saya hanya untuk engkau, kan gitu. Beres. Nah, itu semua diwujudkannya di mana miniaturnya? Dalam rumah kita. Dah hirup orang teh, saya beberapa tahun yang lalu keliling dunia, Pak. Nambahan umur keliling Indonesia, nambahan umur keliling Jawa, nambahan umur Jawa Barat, nambahan umur keliling Bandung, kita nambahan umur keliling kecamatan, nambahan umur lagi keliling kelurahan, nambahan umur lagi keliling RT, nambahan umur lagi cicing di kamar. Benar tuh? Ngaherinan orang hirup teh. Jadi Bu, jangan larang Bapak untuk sekarang melangkah seluas-luasnya. Bapak, mangga Pak. Bapak uih ka bumi nu ieu, mangga, ka bumi nu itu, mangga. Kacau ka pengajian tehnya ya maka dinyawa. Ada pangkos mah gaduh harapan. Nah, Bu. Kunaon alasanna naon? Mun alasanna naon? Eta kan. Jadi ingin menguasai, memiliki atau mencintai? Teu bisa. Teu bisa. Wanita mah tidak setia. Ibu gaduh potret Bapak Yosua 28 tahun, potret Bapak Yosua 60 tahun, 58 tahun. Aya kasep mana keur harita jeung ayeuna? Keur umur 28 atau ayeuna? 28 atuh gondrong sakita. Iya, 28 teh siga nu kasep, sanes kasep urangna bogoh. Terus bagi ka dia bagi puguh teu rupana. Bagi puguh, bagi jelas, bagi kasep. Eta pameget mah wajar teu mun ibu beuki nyaah? Wajar, da beuki puguh rupana. Bapak gaduh foto ibu umur 24. Geulis mana jeung ayeuna? Geulis ayeuna? Oh, itu bisa. Maksa kali ye. Geulis. Terus kenapa ibu masih disayang oleh Bapak? Karena Bapak setia. Kartos? Setia Bapak teh lalawara nyari nafkah kasihin ke istri, oleh istri dimarah, bulan depannya nyari lagi, kasihin lagi, teu kapok urangnya. Lalaki atau ahli surga. Iya. Laki-laki mah makhluk setia tuh. Bagaimana tidak sok nafkah geus dijejeleh sama istri geus teu pararuguh. Nepikeun kalau ditanya, "Pak, kalau harus meninggal, baiknya Bapak dulu, Ibu dulu." Bapak dulu lah, saya nggak bisa hidup tanpa ibu, gitu bahasana lalaki. Ibu ditaruh asbub, baiknya ibu dulu, Bapak dulu. Ibu dulu, Bapak dulu. Ya Bapak tuh cina gitu bahasa, deleka pisan ka urang teh nya. Ya. Memang wanita mah tidak pernah berperasaan. Sok Bapak bau badan, Bapak ih meni mulak mandi teu kan itunya. Langsung di komentar, pernah Bapak komentar ibu bau badan? Padahal mulak Bu. Bapak mun ibu mulak alas ya. Bejaan ulah, bejaan ulah, bejaan ulah. Di bejaan nyakar. Teu di bejaan mulak. Tungtungna naon? Ah bayang kege mandi. Beres ya. Nah eta lalaki sabar-sabarna lalaki. Itu. Wajar tuh kalau pameget akhirnya banyak yang menjadi ahli surga. Wajar, sabar kita teh Pak. Sok ibu, ya Allah. Bapak mah Bu, Bapak kalau di rumah kosong dari kamar mandi ke kamar pasti dianduk. Padahal teh sasa di bumi pakai anduk dari kamar mandi ke kamar. Sok Bapak betul ya banyak. Gitu lalaki. Ibu mah aya nu teu kitu. Di kamar mandi teh geuling. Lompat tik lompat ke kamar bari buligir. Biarin cenah Allah yang tahu cenah. Lain kabayang teh mun ti Soledad terus ngagubrak. Keblug nya sok hilap handuk ngan kikitan gebluk terus geus kitu teh tulung nu untung saha Hansip sing hati-hati matak nage
Kita mah ya jaga-jaga ya, pakai sarung, pakai apa? Anduk. Istri membajak, itu hasil survei. Ya. 80% Pak. 80% wanita kalau di rumah nggak ada siapa-siapa langsung ya tata lenyengan tuh makin naon. Hah? Survei. Itu. La haula wala quwata illa billah. Nah, hadirin, itu mungkin ya, hebatkan rumah tangga kita, jaga untuk menjadikan orang tua kita menjadi ahli surga tanpa hisab. Dan tolong sampaikan pada saudara-saudara kita yang akan berangkat ibadah haji, ikut ke KBIH ini. Ya sudah jelas kok, kita sudah yang kemarin untuk tahun 2026 Bilih Hayawargi ajakan kadieu. Ya kan? Supaya ibadahnya sesuai sunnah seperti itu. Nah, kemudian setelah rumah kita beres, itu gambaran daripada silaturahim kita. Silaturahim kita gambaran dari akhlak mulia kita. Akhlak adalah gambaran dari ketakwaan kita, dan takwa gambar dari suksesnya ibadah kita. Kartos terus capek itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya eta nggak ada cirinya, pokoknya setiap perbuatannya hanya ingin mendapatkan ridho Allah, dan ridho Allah ada pada ridho suami. Eta mah saya kan bukan orang yang romantis Pak. Saya teh orangnya tidak romantis. Jalan pagi di Gasibu sareng pun bojo nyuhunkeun patung tun. Saya bilang, ulah gejet kayak umi gancang orang kagusur. Orang gancang umi kagusur tah masing-masing. Eta dipayuneun atuh aya contoh pisan nu patung tun. Tuh Pak tingali susul. Pas disusul teh tunanetra. Hakan sia. Tapi ternyata Kang dibalasnya oleh rerencangan teh Raina rerencangana beliau pun lajek teh baladna di man. Nah eta mah tahun sabaraha 18 atau nepi 18 17 hilap pun bojo teh kursus barista ngademel kopi awis teh transmeser alat ya mesin espresso gitu. Nah ini teh ngademel kafe henteu. Terus dibuat apa ini? Pengen tahu cenah kitu. Pas sim kuring lebet ka Yuswa pensiun tah, Yuswa 60. Pak ka dieu Pak. Di piwarang linggih di sisi balong, kalesan di rompok teh balong di pengker teh, alit balong koi. Calik antosan sakedap. Teu naros deui tah bab naon barista teh tos anjeunna mah ngadamelkeun kopi tah apa ieu. Wilujeng ngaleut, alah umi ieu cappuccino. Di mana meserna cik nomor telepon tos hilap karena urusan barista. Calik heula tos nuju ngaleut kitu pun bojo nyangem. Apal teu Pak? Umi kursus barista harita. Tah diungkit deui, jang naon eta teh umi? Umi kursus barista kanggo Bapak dinten ieu kapayun. Mulai hari ini kopinya istimewa dari saya. Romantis teu? Romantis kanggo Bapak. Ulah Pak. Itu langsung ngegubrak. Jangan biarkan suami ibu meminum kopi saset ya, pokoknya ulah buatan pabrik, mendingan kopi nu betul-betul ngegiling sendiri. Bilih tremor asli bahaya itu mah. Saya sampaikan ya, semua minuman yang berasa di Alfamart, Indomart, Borma, naon deui, Gria, naon deui, pokoknya minuman yang ada di situ yang berasa rasa atau bahan minuman semuanya racun, titik, haram itu. Yes, ya, kecuali air bening meren. Air bening juga kita cari dari perusahaan-perusahaan yang milik kita aja, ya, titip. Baik hadirin, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Ibu singgelis di ruang tamu, di ruang makan dan di tempat istirahat, ya. Omat kulem nangke. Upami caroge resep pemotoran, gambar spray, gambar bengkel, daster gambar onder deal kan itu. Kono sing pat. Upami caroge resep ngusep, ibu nganggo acuk nu model Putri Duyung. Insya Allah ku bapak diurak ke. Atanapi ibu nganggo acuk model belut. Itu saja, mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pencerahan dari Pak Ustadz. Di antaranya tugas sebagai suami yang begitu gamblang sudah dijelaskan, kemudian tugas sebagai seorang istri. Untuk itu ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Dayanya. Masih ada waktu.
Dayanya, Ada. daya. Oh, mangga. Mangga Bapak lah. Langsung saja. Mangga langsung. Ya, terima kasih Ustaz. Saya pengen saran atau nasihat gitu ya. Saya ingat sampai sekarang pesan Ustadz waktu pertama kali dulu berangkat haji 2003 di Darut Tauhid, saat habis subuh Ustadz berpesan para jamaah, kebetulan saya ikut Abiyah Darut Tauhid, waktu tawaf Ustadz menyarankan atau semacam kayak wasiat begitu untuk berdoa banyak tentang akhirat ya. Kemudian waktu sa'i tentang keduniaan lah artinya. Jadi lengkap dunia dan akhirat. Masih hafal Pak? Masih. Masya Allah. Ya, 23 tahun yang lalu Ustaz. Itu ya, di Darul Haji ya, betul. Ya, Darul Tauhid waktu itu. Ya. Nah, dari situ ya alhamdulillah mulai saya laksanakan itu, kita kemudian mulai membaik dan sebagainya. Nah, untuk saat ini Ustadz, mungkin pahala saya saat ini disabar mungkin ya. Kalau kita dapat nikmat kan syukur ya pahala kita. Sekarang di sahar saya sekarang ini diuji dengan bukan diuji ya, atau wallahu alam, Allah yang Maha tahu, dengan minus sekian M gitu ya. Tidak hanya 1 atau 2 M lebih gitu. Nah, saya ingin tetap walaupun dalam keadaan minus, saya tetap ingin merasakan surga di dunia ini sebelum surga di akhirat. Gitu. Artinya gimana kiatnya supaya saya itu bisa bahagia tanpa syarat gitu Ustaz. Wah, itu mah udah bahagia tuh. Iya, saya tentangnya dari nafas sadar nafas syukur saja saya sudah banyak menangis Ustaz. Jadi seakan-akan apa ya, dunia ini sudah kita pegang, kita sudah ini. Tapi faktanya tagihan segala polisi datang ke rumah, ada kolektor segala macam. Nah, yang gituan, tapi alhamdulillah sekarang semua itu sudah bisa saya sudah selesai ya? Ya sudah selesai dengan saya sudah selesai dengan diri saya sendiri, insya Allah. Tapi yang di luar ini Ustaz ya tetap nge-push kita. Nah, ini saya pengen bahagia tanpa syarat tadi. Menurut versi Ustaz gimana? Walaupun mungkin saya sudah punya resep tersendiri ya. Siap. Itu saja. Terima kasih. Hadirin, ketika Allah ambil apa yang sudah Allah titipkan kepada kita, Masya Allah, itu akan sangat berkah sekali. Pak, Bapak tuh sudah disiapkan untuk bahagia di akhirat. Dan Bapak tidak sudah pernah merasakan bahagia di dunia. Bapak pilih, mendingan Bapak diambil kebahagiaan dunianya dengan penyakit kanker menahun atau dengan habis uang. Itu sudah pilihan Pak. Allah memberikan pilihan yang mudah untuk Bapak dengan menghabiskan uang. Itu luar biasa. Kalau saya mikul barang ya sampai ke Jakarta, terus di puncak Bogor ada yang ngambil pikulan saya. Kira-kira bahagia nggak saya jalan lebih enteng menuju Jakarta? Kira-kira bahagia nggak? Saya mikulnya 20 kilo saja nggak usah saya, 20 kilo terus jalan di puncak ada yang ngambil. Kira-kira bahagia nggak saya? Bahagia Pak. Pikulan kerja Bapak, pikulan hidup Bapak tidak seberat mereka yang sekarang sedang dibebani oleh pikulan yang berat. Surganya sudah jelas. Daripada terus dikasihin nanti diambilnya di akhirat, mending sekarang oleh Allah diambil semuanya. Hanya catat, punya hutang bayar semua, dan jangan pernah ada marah, termasuk memarahi rekan kerja, rekan bisnis, dan diri sendiri. Terus bersyukur. Gini, itu semua melatih kita untuk bijaksana. Bu, kalau kita ketemu dengan pembohong, apa yang harus kita lakukan? Dua saja, dengarkan ya, yang bohong itu. Lakukan, percaya atau tidak, sepakat? Urusan bohong dia, urusan siapa? Urusan Allah, tos terserah. Kita nggak usah repot dengan salahnya orang, kita tidak usah repot dengan bohongnya orang. Kita belajar saja dari salahnya mereka dan dari bohongnya mereka. Buat Bapak, menurut saya udah ngedenger, saya udah dirugikan, alhamdulillah di surga. Ketemu Pak, nanti kita di surga insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua. Silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kan kita teh selalu meminta di akhir hidup teh husnul khotimah. Nah, kalau kita meminta meninggal di masjid itu gimana Pak Ustadz? Aya nu meninggal di masjid pas uih mabok. Nah, kumaha eta Pak Ustadz? Iya, uih mabok ke masjid di Cikamuning di daerah Cikampek ya, daerah Purwakarta, satu mobil atau mararaot arah uih mabok eta teh. Nah, jadi jangan ingin meninggal di satu tempat, tapi pastikan saja kita meninggal dalam ridho Allah, seperti itu ya. Gini, harus tidak mempersiapkan kematian. Jangan capek, stres. Udah nyiapkan kuburan, beli di Sandiago Hill, ari maut kecebur ke laut. Atau beli makam di Al-Firdaus ya, Pamiftah tah, ari maut ngabeledak. Nges, jangan persiapan kematian, kes maut kumaha nu hirup. Nah sekarang zakat infak sodako untuk mempersiapkan kematian. Stres Pak, kematian mah waspadai, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan salah. Suami dina pipi aya lipstik, gaplok ulah. Mun digaplok terus maut, pembunuhan sanes, pembunuhan. Mun kita marah ke suami, dasar maut teh urang. Husnul khotimah teh, waspadai kematian, nggak usah disiapkan. Pokoknya jaga saja akhlak baik kita ya Pak ya, apalagi di dunia usaha, jaga saja akhlak baik kita. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan baik. Itu waspadai. Banyak kok orang beramal soleh meninggalnya dalam keadaan ngaco, kan itu. Banyak orang yang ngaco meninggalnya justru dalam keadaan baik, ya kan itu. Banyak contohnya. Jadi waspadai kematian. Jangan pengen meninggal di masjid, karena belum tentu. Saya pengen meninggal di Masjidil Haram. Pas keur nyopet katincak atuh eta mah maot pisan. Si eta husnul khotimah, padahal mah beres nyopet, pan bahayanya. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan kematian yang baik. Itu saja mungkin Kang cekap. Doanya yang terbaik. Ya, yang terbaik. Nu dipikari doku Allah. Atas mohon. Alhamdulillah acara pengajian ini banyak sekali pencerahannya. Semoga ini menjadi ladang amal ibadah bagi kita. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.